Kembali di Gocek bareng Bro Marco. Pencapaian sebagai juara grup A diraih Timnas Indonesia U23 di hadapan ribuan penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun target lolos semifinal telah tercapai, tapi pertandingan ini menyisakan sejumlah PR bagi kita semua. Dan kita akan bahas semua PR-nya. Tolong digocek Bro Marco hari ini. Betul, jadi PR-nya buat Timnas U23 ya. Buat Gerald van der Berg tentunya. Karena nanti ya kita ucapkan selamat dulu kepada Timnas U23 yang berhasil lolos ke semifinal, karena ini kan turnamen nggak panjang ya. Lolos ke semifinal udah cukup baiklah, paling tidak kita masih punya harapan untuk bisa meraih gelar juara. Oke, kalau kita review nih, kita review pertandingannya. Coba sekali lagi. Oke. 3 pertandingan Indonesia di grup A. Kalau kita lihat, Indonesia tidak pernah kalah. 2 kali menang, sorry. Ya, 2 kali menang, 1 kali seri. Ya, jadi Indonesia membukukan 7 poin ya. Dan kemenangan terbesar diraih di sini nih lawan Brunei Darussalam. Ada 8-0, 8-0 ya. Ada Jens Raven mencetak 6 gol. 2 hat-trick. Lalu di sini Indonesia menang dengan skor 1-0. Meskipun ini gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Win is a win. Ya, win is a win. Oke, dan Indonesia melawan musuh bebuyutan kita draw dengan skor 0-0. Jadi kalau kita melihat 3 pertandingan ini, kita lolos ke semifinal adalah sebuah hadiah, bukan hadiah ya, maksudnya itu sebuah pencapaian lah, sebuah pencapaian yang luar biasa. Indonesia lolos ke semifinal. Tapi ini sudah sesuai target belum kalau untuk sejauh ini? Karena kalau kita lihat menang besar hanya di Indonesia versus Brunei aja, tapi di laga kedua, laga ketiga ini menjadi cerita yang berbeda betul sekali, Maya, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyisihan grup A, kita bisa melihat 3 tanpa kekalahan, tapi Indonesia itu masih ada beberapa PR yang harus dibenahi sebelum nantinya akhirnya tampil di semifinal. Yang pertama tentu saja kita harus menyoroti bahwa Gerald van der Berg ini belum memiliki komposisi tim yang ideal ya. Maksudnya dalam artian dia masih berganti-ganti pemain dari laga pertama melawan Brunei Darussalam, lalu melawan Filipina, lalu melawan Malaysia. Masih ada pergantian pemain. Praktis ada hanya 3 pemain yang tidak tergantikan. Doni Tri, terus ada Tony Firmansyah di sana, terus juga ada Rayhan Hanan. Mungkin ada satu lagi Arkan Fikri ya. Arkan Fikri, tapi sayangnya dia cedera. Betul, dia cedera saat melawan Malaysia. Jadi dia juga melakukan tes MRA katanya. Iya, jadi agak mengkhawatirkan cederanya dan pastikan tidak bisa tampil di semifinal. Jadi kalau kita lihat berarti Gerald van der Berg ini masih meramu, masih mencari nih komposisi ideal untuk timnya. Bahkan posisi kiper sendiri itu masih berganti dari Ardiansah ke Supriyadi. Pas lawan Indonesia melawan Malaysia, pergantian kiper dilakukan. Begitu juga di lini depan, Hoki Caraka dan juga Jens Raven dimainkan secara bergantian. Jadi artinya Marco, tapi kalau misalnya dalam kondisi berjalannya kompetisi seperti ini, dilakukan pergantian-pergantian pemain, coba-coba, apakah ini tepat dilakukan Marco oleh seorang pelatih? Betul, jadi sebenarnya kan Gerald van der Berg ini baru pertama kali menangani Timnas U23 ya, jadi dia cuma hanya punya waktu kemarin ketika melakukan pemusatan latihan, dan untuk pertandingan dia eksperimennya di sini. Jadi dia akan melihat nih siapa-siapa aja pemain yang dianggap ideal untuk memenuhi atau menempati starting 11 dari Timnas U23. Dan sebenarnya untuk dari Brunei ke Filipina kita udah mulai bisa melihat sebenarnya bahwa beberapa pemain akhirnya menjadi pilihan utama bagi Gerald van der Berg. Untuk lini depan di sana ada Jens Raven, untuk lini tengah ada Tony Firmansyah juga yang udah menjadi langganan untuk di starting 11. Terus di lini belakang ada kuartet Doni Tri, ada Kakang Rudiatmo, ada Kadek Arel di sana, ada Buffon juga, itu sudah menjadi langganan starting 11-nya Timnas U23. Jadi paling tidak lini per lini Gerald van der Berg udah mulai menemukan komposisi ideal yang diinginkannya. Nah, lalu apa catatan kedua kita dari grup A ini? Bahwa catatan kedua adalah lini depan. Lini depan. Kenapa? Karena memang Indonesia sebenarnya di 3 pertandingan ini selalu mendominasi. Indonesia selalu mendominasi. Ball position selalu dikuasai oleh Indonesia. Lebih dari 50%. Betul Bahkan sekali. Saat melawan Malaysia kemarin 65% kalau nggak salah, 68% ya. Betul sekali. Lawan Brunei malah tidak ada shot on goal dari tim lawan. Nah, melawan Malaysia, Indonesia melepaskan 11 tembakan. 3 diantaranya ke gawang. Gawang saya gambar aja ya. 3 masuk, dia mengarah ke gawang. Artinya apa? Artinya Indonesia punya banyak peluang sebenarnya. Hanya saja memang penyelesaian akhir itu menjadi PR yang memang sampai saat ini dan diakui oleh Gerald van der Berg juga menjadi sebuah tantangan atau PR besar bagi Timnas U23. Karena kalau kita lihat
Indonesia hanya mampu mencetak gol lawan Brunei saja. Dan kalau kita lihat di grup A juga, hampir semua peserta di grup A itu bisa mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam gitu. Dan setelah lawan Brunei, Indonesia praktis nggak pernah mencetak gol lagi. Walaupun dengan Hoki Caraka di sini melawan Filipina, Indonesia juga mandul. Hoki Caraka juga mendapat banyak kritik juga begitu ya, dan juga dia lagi mengalami kasus hukum juga ya saat ini. Iya, dia buat pemirsa Nusantara TV ya. Jadi kalau kritik, oke lah kita kritik pemain, tapi tolong jangan kelewat batas. Maksudnya jangan sampai menyentuh ranah-ranah yang personal, apalagi melecehkan. Akhirnya kita tahu Hoki Caraka melayangkan somasi kepada 5 akun media sosial yang ya kalau saya lihat sih tadi memang cukup kelewatan ya, sampai menghina, ya sampai yang abuse lah, maksudnya melecehkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat apakah ini akan nanti menjadi pengaruh tersendiri begitu bagi harusnya sebenarnya ini langkah yang tepat dari Hoki Caraka ya, Maya. Karena apa? Karena kalau memang dibawa ke kasus hukum, artinya apa? Ada proses yang dijalani dan Hoki tinggal menunggu saja nantinya apakah nanti kelanjutan proses hukum ini seperti apa. Jadi dia tidak perlu lagi khawatir atau tidak perlu lagi maksudnya resah dengan apa yang terjadi, dan ini juga bisa menjadi sebagai efek jerah lah kepada mereka-mereka yang memang melampiaskan kekesalannya lewat cara yang sangat kelewatan. Seperti itu. Sebuah resiko ketika mengekspos sesuatu berlebihan di sosial media begitu mendapat respon. Nggak hanya di U23 saja, bahkan Justin Hubner juga kan mengalami kan, dan beberapa pemain lainnya. Dan kalau kita lihat tadi postingan dari Hoki Caraka bahwa pemain-pemain senior Justin Hubner, Sain Patinama, mereka mendukung langkah yang dilakukan oleh Hoki Caraka dan bijaklah bermedia sosial seperti itu. Jadi kita boleh beri dukungan begitu ya. Mendukung, mengkritik boleh. Dukungan yang positif, kritik yang membangun juga sangat dibutuhkan tentunya. Betul sekali. Jadi ya kita berharap sih yang terbaik untuk ini ya, penyelesaian kasus ini. Nah, yang kritik ketiga, yang membangun untuk coach. Yang ketiga sebenarnya yang menarik adalah kita itu clean sheet ya, kita tidak ada kebobolan sama sekali. Indonesia tidak ada kebobolan, maksudnya nggak ada kebobolan di sini, berarti lini belakang kita itu sebenarnya solid. Artinya ada Donny Tree, Buffon, ada Kadek Arel di sana. Itu mereka bermain cukup baik di sektor pertahanan kita. Jadi ini menjadi modal yang baik tentu saja untuk menghadapi babak semifinal selanjutnya. Walaupun mungkin ada tadi PR-PR atau tugas-tugas yang lain yang harus dibenahi di timnas U23, paling tidak secara pertahanan Indonesia itu boleh dikatakan cukup baik. Oke, kita semifinal nanti akan menghadapi antara Thailand atau ada masih Myanmar bisa, terus nanti Vietnam juga bisa, dan Kamboja. Jadi masih berlangsung pertandingan hari ini antara Thailand melawan Myanmar yang tentu saja menentukan siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di babak berikutnya. Nah, yang menarik lagi, Mai, sebenarnya kenapa U23 ini sangat disorot sama fans publik atau publik sepak bola Indonesia, walaupun ini masih boleh dikatakan bukan timnas senior ya. Karena memang salah satunya adalah ini akan mempengaruhi skuad timnas senior ke depannya, apalagi terkait dengan yang namanya regenerasi. Kita tahu bahwa 2019 Indonesia itu pernah juara Piala AFF U23 dan melahirkan nama-nama seperti Witan Sulaiman, ada Asnawi Mangku Alam, dan tentu saja publik juga berpikiran yang sama. Apakah ada nih dari U23 ini yang kira-kira nantinya akan bisa promosi ke timnas senior? Iya, apalagi Coach Pique juga kemarin menyaksikan juga ya langsung. Nah, itu dia. Jadi terkait dengan itu kemarin Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor datang langsung untuk melihat U23 ini. Dan tentu saja menarik karena apa? Karena memang saat ini timnas Indonesia senior itu sangat membutuhkan pasokan pemain di lini depan. Karena apa? Karena memang Ole Romeni kemungkinan besar tidak akan tampil di round 4. Jadi kalau bisa menemukan pengganti Ole Romeni di U23, kenapa enggak gitu. Makanya kemarin Pique datang dan juga Alex Pastoor. Namun kalau kita lihat lini depan dari timnas U23 ada 3 orang yang sudah mencetak gol, yakni Ryan Hanan 1 gol, lalu ada Arkan Fikri yang sudah tidak mungkin bermain lagi di semifinal karena cedera, lalu ada Jane Raven. Nah, Jane Raven dianggap satu-satunya yang dianggap kira-kira cocok nggak nih untuk gantikan Ole di timnas senior. Tapi kalau kita lihat setelah melawan Brunei, Jane Raven juga sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol ya, walaupun kita mendapatkan peluang yang cukup banyak, tapi Jane Raven sampai saat ini 2 pertandingan terakhir dia sama sekali tidak mencetak gol. Begitu juga dengan Hoki Caraka. Caraka sempat dipercaya tampil sebagai starting line up saat melawan Filipina, juga tidak mampu menemukan gol. Artinya apa? Artinya memang mereka ini masih membutuhkan proses sebenarnya untuk bisa yang paling tidak menunjukkan kemampuan terbaik mereka lah. Nah, nanti ada semifinal dan itu mungkin bisa menjadi
Masih ada berapa hari lagi betul. nih, Marco, untuk semifinal? Semifinal kalau nggak salah hari Jumat ya. Nah, masih ada kesempatan mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan gitu, kemampuan terbaiknya. Karena apa? Karena pertandingan yang akan dihadapi nanti juga sangat krusial, yakni melawan babak semifinal. Artinya kemenangan hanya bisa diraih kalau kita bisa mencetak gol, ya kan? Nah, ini akan menjadi pembuktian bagi Jens Raven nanti. Sebelum ke situ, Marco, tadi Marco mengatakan bahwa Raven akan kemungkinan masuk ke timnas senior, kemungkinan untuk menggantikan oleh kemungkinan ya. Betul. Nah, kalau kemungkinan siapa yang kira-kira untuk menggantikan Arkan Fikri? Karena kalau kita lihat keabsenan dari seorang Arkan Fikri membuat suplai bola ke betul sekali. Raven sendiri tidak maksimal begitu, atau ke pemain lain. Kalau kita lihat memang kemarin kehadiran atau ketidakhadiran Arkan Fikri membuat lini tengah Indonesia itu memang seperti kehilangan arah ya. Iya. Indonesia banyak memainkan bola-bola yang long pass ke depan tanpa memainkan build up dari kaki ke kaki. Nah, Arkan Fikri kalau boleh dikatakan kemarin digantikan oleh Victor Dekan ya. Nah, itu mungkin akan menjadi pilihan. Kurang cocok mungkin. Nah, mungkin masih ada waktu untuk bisa membangun chemistry. Sebenarnya kan menggantikan Arkan Fikri ini bukan perkara mudah karena dia sejak pertandingan pertama itu dia dipercaya untuk main sebagai starting line up. Jadi ada beberapa pilihan ya, salah satunya Victor Dekan tadi mungkin masih ada waktu untuk bisa membangun chemistry di antara para pemain-pemain di timnas di tengah timnas Indonesia. Nah, yang menarik sebenarnya Jens Raven kalau dikatakan akan menggantikan oleh kemungkinan sebenarnya kalau dia bisa membuktikan, memperlihatkan kemampuannya di depan gawang dan konsistensi yang paling penting mungkin, bukan tidak mungkin karena posisi Jens Raven sebenarnya hampir mirip dengan Ole, walaupun Ole sebenarnya adalah pemain ditempatkan di nomor 9 walaupun dia bisa bermain sebagai winger. Nah, Jens Raven juga sebenarnya sama bermain di posisi 9 di ujung tombak lah, goal getter. Nah, begitu juga sebenarnya dengan Hoki Caraka. Hoki Caraka juga bahkan udah pernah main di timnas senior, udah pernah beberapa kali dipanggil gitu. Nah, kalau memang bisa menemukan sosok itu di timnas U23 itu akan lebih baik daripada memang menunggu pemain-pemain yang katanya akan mungkin ada yang pemain naturalisasi baru nanti. Ada update nggak dari pemain naturalisasi yang sempat yang terakhir kan sebenarnya Erick Thohir ada dua ya? Ada yang paling besar kepeluangnya itu adalah Moro Zistra ya, yang katanya saat ini berkasnya udah mulai dilimpahkan ke DPR. Lalu ada 2 nama lagi, saya lupa namanya, tapi ada 2 yang sedang diburu juga untuk posisi lini depan. Tapi kan ketika mereka juga tersedia nanti di bulan Oktober, mereka juga akan butuh waktu untuk membangun chemistry-nya dengan pemain-pemain timnas. Mengenakan seragam timnas nggak mudah gitu. Sementara Jens Raven, Hoki Caraka tuh udah terbiasa gitu loh, memikul beban timnas itu udah terbiasa. Jadi harusnya ini menjadi kesempatan mereka sebenarnya. Jadi memikul beban timnas nih. Iya, udah Jens Raven betul. Nih. U23 dia udah merasakan itu, tekanan penonton dan segala macam. Jadi aku pikir sih kesempatan mereka untuk membuktikannya di babak semifinal nanti, sekaligus nanti tentu saja membawa Indonesia juara ya, Maya. Jadi ya kita tunggu penampilan mereka. Kita juara ya. Betul dong, kita tuan rumah. Masa kita nggak juara di kandang sendiri? Kalau kita nggak juara gimana, Marco? Iya, kalau kita nggak juara, kita sih berdoa yang terbaik aja ya. Semoga juara. Kalaupun tidak juara, masih ada turnamen berikutnya. Tapi paling tidak permainan timnas Indonesia U23 ini bisa menjanjikan ke depannya begitu. Oke, selanjutnya. Oke, karena kita akan melihat calon lawan Indonesia di babak semifinal. Kalau kita lihat di slide, ini dia bagannya. Jadi saat ini Thailand sebenarnya masih bertanding melawan Myanmar ya. Saya belum bisa update skornya, tadi terakhir saya dapati masih 0-0 dan Vietnam unggul atas Kamboja ya pertandingan hari ini. Nah, kalau ini tidak berubah artinya apa? Artinya Filipina akan menjadi runner up terbaik ya. Dia akan menjadi runner up terbaik karena yang lolos ke babak semifinal adalah juara grup. Masing-masing grup ada grup A, grup ya. Oke, by the way ini ada update Marco barusan. Ada update nih katanya. Ada VAR Thailand versus Myanmar itu masih 0-0 sampai menit 90. Sementara Vietnam versus Kamboja itu katanya udah 2-1. Oke, 2-1 berarti artinya Vietnam kemungkinan 6 ya. Ini Kamboja tetap 1. Berarti kalau Thailand seri berarti dia 4 dan Myanmar 2. Artinya apa? Artinya Filipina akan menjadi runner up terbaik dan Indonesia kemungkinan besar akan berhadapan dengan Thailand. Wow, berat ya PR kita kalau menghadapi Thailand ya, Marco. Ya, karena memang ini ya
Indonesia harusnya berhadapan dengan runner up grup grup B ataupun C gitu. Tapi karena memang Filipina yang jadi runner up terbaik, maka dia akan berhadapan dengan Thailand. Nah, Thailand sebenarnya cukup boleh dikatakan di Asia Tenggara memang salah satu tim yang terkuat saat ini ya. Mereka menjuarai atau merajai Piala AFF dengan berapa 7 apa 6 gelar untuk senior, dan mereka juga pernah juara di 2000 edisi perdana U23 AFF, dan sekarang tentu saja mereka ingin berambisi untuk mengawinkan gelar antara senior dan juga under 23 tahun. Dan mereka datang dengan kekuatan yang tentu tidak main-main juga gitu, bahwa ada 2 pemain diaspora yang dibawa ke Indonesia saat ini. Salah satunya bahkan sudah main saat melawan Timor Leste kemarin. Nah, kalau kita lihat dia menang lawan Timor Leste 4-0. Namun ini masih seri lawan Myanmar, dan kita berharap sebenarnya Indonesia bisa melewati hadangan Thailand ya. Maksudnya Thailand itu kerap merepotkan Indonesia di turnamen-turnamen sekelas Asia Tenggara. Jadi untuk turnamen ini semoga Indonesia bisa melewatinya, karena kalau bisa melewati Thailand, paling tidak peluang untuk meraih gelar juara tinggal selangkah lagi. Dari PR yang semua tadi Marco sampaikan di awal, sejauh ini progresnya sudah seperti apa, Marco? Apakah sudah ada nama-nama yang kira-kira nanti sudah fix akan dipasangkan atau dipasang di lini depan? Ya, sejauh ini tentu Gerard van der Berg dan juga timnya tentu masih belum memutuskan siapa yang akan main nanti melawan, karena mereka juga belum mengetahui siapa calon lawannya di semifinal ya, karena mereka saat ini masih pertandingan, dan ini akan tentu menjadi sebuah tugas berat bagi Van den Berg. Kenapa? Karena memang tinggal 1 pertandingan, maksudnya gagal di sini berarti mereka gagal juara gitu loh. Jadi dia harus berhati-hati dalam menentukan komposisi terbaiknya, dan tentu saja dalam 1, 2, 3 hari ini, karena pertandingan hari Jumat ini akan di-exercise lagi, mulai dari latihan-latihan yang akan dijalani, akan dilihat lagi siapa kira-kira, dan tentu saja membaca mungkin data analis tentunya, tentu akan melibatkan itu juga, melihat video dan segala macam, siapa kira-kira yang akan diturunkan untuk melawan Thailand. Dan mereka juga harus melihat kekuatan Thailand seperti apa permainannya, kalau dan menyesuaikan. Thailand. Tapi kemungkinan besar. Betul sekali. Nah, ini masih kita sampai saat ini kita masih bisa mengatakan Thailand ya, tapi terlepas dari siapapun lawannya, tentu PR-PR tadi harus diselesaikan ya, Marco ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena kita cuma punya 2 hari artinya ya. Artinya sekarang Selasa, Rabu, Kamis ya, betul 2 hari. Jadi yang tidak ada waktu lagi yang banyak sebenarnya. Jadi ini memang staf kepelatihan dari Gerard van den Berg juga harus bekerja cepat gitu, karena mereka udah punya 3 pertandingan yang bisa dianalisis untuk menentukan siapa sih skuad terbaik yang bisa bertanding di babak semifinal. Ini hasilnya Thailand juga 0-0 akhirnya nih, Marco. Udah panjang? Udah selesai nih. Oke, berarti Indonesia akan berhadapan dengan Thailand, dan ini tentu laga yang cukup menarik sebenarnya, karena Indonesia melawan juara Thailand grup C ya berarti dia ya. Juara grup C berhadapan dengan juara grup A, dan Filipina akan menjadi runner up terbaik dan akan bertemu dengan Vietnam nantinya. Kalau Vietnam menang berarti kita juga akan bertemu Vietnam nih. Kalau Vietnam dia sebagai juara bertahan. Grup, nanti setelah semifinal akan bertemu Vietnam. Bisa jadi ya. Kalau dia bisa menang lawan Filipina, tapi kan bola kan bundar, apapun bisa terjadi gitu. Tapi yang pasti cuma satu. Tolonglah didukung timnas U23, karena dalam beberapa pertandingan kemarin sepi banget ya. Betul sekali, sepi sekali stadionnya. Jadi apa salahnya sih datanglah untuk mendukung timnas Indonesia U23 yang pertandingan. Ramai sebenarnya kemarin Marco di GBK ya, atau justru kurang? Pertandingan 1-2 sepi. Yang pertandingan ketiga kemarin kelihatan ramai, tapi kalau kita cermati sebenarnya karena kelihatan di kamera kali. Betul, jadi ditumpuk di satu tribun. Mungkin jumlahnya lebih banyak, karena tapi saya sebenarnya nontonnya dari ruang make up tuh kebetulan. Nontonnya dari ruang make up ya, harusnya datang langsung ke lapangan lihat gitu. Saya juga sebenarnya dari televisi sih sebenarnya lihatnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat mungkin ada peningkatan, tapi paling tidak itu jauh di bawah ketika timnas senior bertanding. Cuman bahkan waktu Malaysia kemarin ada 2 orang yang datang ya, yang Malaysia ya. Betul sekali. Jadi ya dukungan penting untuk apalagi pemain-pemain usia muda seperti ini U23. Jangan terlalu dibully lah, kita kasih dukungan dulu. Kasih kita dukungan, kata-kata yang positif, kritik yang membangun gitu kan. Kritik membangun. Kata-kata cinta juga boleh, itu nggak apa-apa. Ungkapan sayang dan segala macam itu baik untuk membangkitkan ini ya, moral. Hormon dopamin kegembiraan biar bisa tampil lepas di lapangan. Gitu, Mai. Terima kasih untuk hormon dopaminnya Marco hari ini. Saya bahagia sekali ketemu Marco lagi. Anyway, kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Pastinya tetap bersama kami di NTV Sport.